Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fardul wudu'i utawi fardune wudu. Summa statroda nuli nusuli kunam. Summa statroda nuli nusuli kunam. Sopo al-musannifu ke musannif bayana arkanil wudu'i ing keterangane piro-piro rukune wudu. Bayana arkanil wudu'i ing keterangane piro-piro rukune wudu. Faqalah moko dawuh sapa musannif, wa fardul wudu'i utawi fardune wudu iku sitatun ono 6. Rupane ghuslul wajhi basuh wajah. Walau bi fi'li ghairihi senajan iku kelawan penggaweane saliyane man. Walau bi fi'li ghairihi senajan iku kelawan penggaweane saliyane man bila iznihi kelawan tanpa izine man. Ingkana lamun ono sapa man iku zakiron kang iling, iku zakiron kang iling lin niyati maring niat. Wal yadaini lan tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Ma'al mirfaqaini sertane sikut loro in wujidata lamun den temu apa al-mirfaqain. Lamun den temu apa al-mirfaqain wa ma'a qadrihima lan sertane kira-kirane al-mirfaqain. In fuqidata lamun den sepeaken apa al-mirfaqain. Wa amma in wujidata anapun lamun den temu apa al-mirfaqain fi ghairi mahallihima ing dalem saliyane panggonane al-mirfaqain. Fi ghairi mahallihima ing dalem saliyane panggonane al-mirfaqain al-mu'tadih kang den adataken. Al-mu'tadih kang den adataken fayahtamiluh moko memper. Fayahtamiluh moko memper atau kenging dimabnikan majhul. Fayuhtamaluh moko den emperaken. Apa iktibarul ghalibi milang-milang perkara kang ghalib atau perkara kang umum, perkara kang ngalindih atau perkara kang kaprah. Apa iktibarul ghalibi milang-milang perkara kang kaprah wa iktibaru wujudihima lan milang-milang wujude al-mirfaqain. Lan milang-milang wujude al-mirfaqain. Wa mashu ba'dir ra'si lan ngusap sebagian sirah. Lan ngusap sebagian sirah min basyaratihi saking kulite man
min basyaratihi saking kulite ar-ra'si. Wa in kharajat sanajan metu apa basyarati, wa in kharajat sanajan metu apa basyarati an haddihi saking batase ar-ra'si, an haddihi saking batase ar-ra'si, au min sya'rihi utawa saking rambute ar-ra'si, allazi fi haddihi kang tetep ing dalem batase ar-ra'si, allazi fi haddihi kang tetep ing dalem batase ar-ra'si. Bismillahirrahmanirrahim. Summa statradal musannifu bayana arkanil wudu. Kemudian ke musannif di situ menyusul keterangannya tentang masalah rukun-rukunnya wudu. Jadi istidrad itu adalah kembali menerangkan masalah persoalan-persoalan yang sebelumnya belum sempat dijelaskan. Karena persoalan wudu itu kan dulu pertama, baru kemarin itu masalah bab mandi. Dan sekarang kembali lagi dalam bab wudu itu, ini berarti nempel, mengulas kembali apa yang dulu belum sempat dijelaskan. Faqala wa fardul wudu sittatun. Beliau musannif mengatakan fardunya wudu itu ada 6. Semua sudah pada tahu 6 ini rukun daripada wudu. Makanya istilah lain daripada rukun itu ya fardu. Kalau nanti ada soal ujian, ada berapa fardunya wudu, itu sama pertanyaannya dengan ada berapa rukunnya wudu. Jadi rukun dan fardu itu sama. Yang pertama di situ ghuslul wajhi, membasuh wajah. Wajah yang harus kita basuh, batasannya juga wajib kita ketahui. Batasan wajah dari sudut panjangnya itu mimmana biti sya'rir ra'si, awal dari tumbuhnya rambut atau tempat tumbuhnya rambut sampai ke tahtad daqani, di bawah dagu. Ini dagunya nih, berarti dari tombuna obu sampai ke dagu. Bagi orang yang tak berambut berarti orang botak, gundul tidak sekali obun, maka di situ mengikuti ukuran orang normal, dikira-kirakan saja. Misalkan orang butak nih kan biasanya sampai ke kanto obun, ya ada nih kesobung obu, maka diiktibar kira-kiranya saja, berarti normalnya bagaimana ukuran orang normal. Terus ardunnya secara ukuran lebar itu dari satu pentolan kuping ini ke pentolan kuping yang satunya. Berarti ini juga tercakup oleh wilayah wajah. Ini dulu sudah dijelaskan sih. PTAN ini dan mahallut tahzif ini, ini juga termasuk hal yang wajib dibasuh di area wajah. Nah ini yang pertama, fardunya wudu. Walau bi fi'li ghairihi bila iznih, walaupun membasuh wajah itu dilakukan oleh orang lain, walaupun demikian itu tetap sah, boleh-boleh saja. Bila iznihi, dan walaupun tanpa seizin sampean. Misalkan sampean dijedeng, duduk-duduk, nyantai-nyantai, moro-moro disiram wajah sampean sama temannya. Tapi catatannya di sini zakiron, ingkana zakiron lin niyah, apabila sampean masih ingat terhadap niat.
Tepan eseram ben kancan nah sampean ye tak nyoro kancan ye tak izin tak pamit dulu ke sampean eseram muan sampean tapi sampean enggak terhadap niat moro-moro di hati niat abareng ben pembasuhan wajah sampean itu pun juga boleh walaupun yang melakukan bukan sampean tapi teman sampean. Jadi ini tidak disyaratkan harus orangnya sendiri yang membasuh wajah, walaupun orang lain itu boleh. Dan ini tidak disyaratkan min fi'li fa'ilin, dilakukan oleh sang pelaku, itu tidak disyaratkan. Kok nanti misalkan kita kena air hujan, berarti bahasanya bukan isolul ma', tapi wusulul ma' nantinya, atau sayalanul ma'. Air itu didatangkan, bukan didatangkan, memang datang sendiri gitu. Kita kehujanan itu kan wajah tersiram dengan sendirinya, bukan ada kehendak dari kita, kan tidak ada kan, tidak ada upaya dari kita moro-moro wajah sudah tersiram atau terbasuh. Itu pun juga boleh berengin kelaban niat nanti nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardun lillahi ta'ala, atau nawaitu raf'al hadasil lillahi ta'ala. Walaupun demikian itu tidak masalah. Kemudian yang kedua, wal yadaini ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan disertai kedua sikut. Ini wajib, tidak boleh sampean wudu yang dibasuh di bawah sikut. Maksudnya batasan yang berada di bawahnya sikut tidak kena basuhan, itu tidak boleh. Nikah kangku anak santri sebiasa tak peduli akan ini semua, mulai sekarang dirubah. Karena sedang-kadang sampean itu kalau wudhu ya pokok becah tanang, sedang-kadang pokok becah tanang. Lah sedang-kadang di situ becah ya tapi tak rata, bagian atasnya saja, bubebe tidak. Biasanya begini kan prakteknya, yang sering saya temui demikian. Keran geger di atas, beconah senika. Sejelas aing di bagian bawah ini tidak kena. Paling pakai agili deh aing itu bagian depan sini saja, sini ndak. Sehingga nanti kan saat pembasuhan kedua tangan ini dibolak-balik, tangannya juga jangan diam ini gini saja, tapi juga dari bawah. Dia sama dengan tayamum dari makan dari sini langsung aboni sini nih kan. Mandi lebih baik dengan cara tayamum kayak itu, tangan disiram moro-moro, yang satunya di situ yang meraba-raba sekiranya rata. Kalau in gimas berarti sampai nyelam kita nggak dalam aing, itu zahir. Jabul ulama sudah jelas, tidak ada hal yang sangat ditekankan harus dibolak-balik, enggak. Kalau sudah sampean menyelamkan tangan maka itu sudah pasti basah semua. Pada muah itu kan berbicara dalam membasuh seperti ini. Siram biasa itu boleh, tapi ada caranya. Yang paling utama ini kedua ujung jari jemari dikumpulkan, baru ditarik. Yang ini jempol ini berjalan di area pinggir. Terusan berbeban cangkem, paham ya? Sementara yang ujung ikut lempitan yang ada di depan. Elong berlebihin segini, beban elong kan biasa tak pernah. Terus depak kantoh kena campur. Yang satunya lepas, yang satunya gerakan begini. Jadi begini,
Kalau pakai cauan, ambil air dari atas, suar. Satu lah. Kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu cara yang paling afdol. Sehingga dipastikan air itu merata. Oke? Itu caranya. In wujidata wa ma'a qadrihima in fuqidata. Catatannya kita diwajibkan membasuh kedua tangan disertai dua sikut itu apabila ditemukanlah yang namanya dua sikut. Artinya orang yang wudhu punya dua sikut. Beda kasus nanti ketika dia tidak punya sikut, endik tanang tapi tandik jengkol. Ada tangannya tapi tidak punya sikut, maka nanti yang dibasuh adalah ukuran mengira-ngirakan ukuran orang normal. Karena ukuran sikut itu biasanya sekitar 1 kelan. Itu coba sampean hitung lah sikut sampean. 1 kilan itu sudah nyampe ke sikut. Nah, jadi bagi orang yang tidak punya sikut itu nanti ukurannya ya demikian. Wudhu itu jangan kurang dari ukuran sakelan lebih segini kayaknya itu, sakelan lebih sedikit. Ini bagi orang yang tak punya al-mirfaqain. Wa amma in wujidata fi ghairi mahallihima al-mu'tadi fayahtamilu i'tibarul ghalib wa i'tibaru wujudihima. Kalau ada orang yang punya sikut tapi aneh sikutnya, biasanya sikut itu ada di sini, malah ada di atas, bukan pada tempatnya. Atau ada orang punya sikut tapi sikutnya di depan, pandek sahara, lengannya yang panjang, tangannya yang pendek. Atau dibalik, tangannya yang panjang, lengannya yang pendek. Ini berarti posisi sikut bukan berada di posisi seharusnya atau posisi umumnya. Maka jika demikian ada dua cara. Ihtimal di sini boleh sambian itu menggunakan cara membasuh mengikuti ukuran secara umum. Golibnya bagaimana? Orang normal itu seperti apa ukurannya? Kayak tadi 1 kelan, mungkin lebih sedikit, 1 jari mungkin. Itu ikut ukuran normalnya orang, jangan ikut sikut yang ada pada tangan. Terus menurut yang kedua itu juga boleh kita membasuh mengikuti ukuran yang ada sudah. Kok sikut itu ada di area samping kele ini, berarti bok ngatas, maka nanti membasuhnya ya bok ngatas ya. Norok napa saya beda? Ini ke pendapat saya kedua. Kalau di situ sikutnya panjang, maka ya itu apa adanya sudah, itu dibasuh. Ini kalau sikutnya ada namun posisinya berada di luar posisi pada umumnya, bukan tempat normalnya gitu wa mashu ba'dir ra'si min basyarati wa in kharajat an